Nah waktu itu acara tetap dilanjutkan, di situ langsung ada kesurupan tuh awalnya tuh 10 orang kesurupan. Nah dari situ kirain udah nggak ada apa-apa karena udah nggak kesurupan lagi di tempat itu. Terus selang 2 hari nggak salah itu tiba-tiba ada kabar dari auditorium itu ada 3 orang kesurupan cewek. Itu waktu kan ada di situ kan ada S2-nya. S2 kan malam. Nah si dosen tuh ngobrol di taman itu sama sosok itu. Nah dia tuh belum tahu kalau itu sosok, tapi pas si temennya ini teman dosennya itu bilang, kamu tuh ngobrol sama siapa kok tinggi hitam orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi dalam sesi obrolan santai bersama saya dan Mbak Noven. Dan tentunya kita kehadiran teman dan tamu spesial. Betul sekali. Hari ini kita akan ngobrol santai bareng bersama Mas Nanda. Jadi Mas Nanda ini adalah seorang penulis thread juga di Twitter. Dan otomatisnya karena ngobrol dengan KTJ, jadi ada cerita horor yang Mas Nanda bagikan. Nah sebelum itu silakan Mas Nanda memperkenalkan diri ke Sobat Jaga. Ya, perkenalkan nama saya Nanda dari UKM Pengamatan. Ya saya juga nulis horor juga, terus juga beberapa ada di Instagram sama di Twitter juga. Itu sih. Domisilinya di mana Mas? Domisili di Jogja Mbak, di Jalan Wonosari. Oh, wih tetangga memang. Tetangga masa satu gitu. desa, satu kecamatan kita. Cuman terpisah jalan aja. Jalan yang memisahkan. Waduh, abot. Jalan provinsi maksudnya memisahkan. Tapi berarti asli Jogja banget ya? Kalau asli Temanggung. Oh. Di Temanggung terus kuliah di Jogja. Terus keenakan di Jogja. Betah ya? Betah, selalu betah. Bener. Nah, terkait kegiatan Mas Nanda yang menulis thread di Twitter nih, itu kan akunnya juga namanya UKM Pengamatan. Itu sebenarnya akunnya awalnya untuk apa sih Mas? Kalau dulu awal membentuk UKM Pengamatan tuh sebenarnya mau mengamati ini Mbak, cewek-cewek kampus gitu, awalnya. Awalnya cewek-cewek kampus, nah akhirnya kok ada nih sesuatu yang menarik di kampusku waktu itu. Itu adalah fasilitas yang nggak sesuai dengan apa yang kita bayarkan gitu. Oke. Nah, akhirnya kita buat sarkasme, satir gitu dengan bungkusan lelucon lah. Dari situ karena pandemi nggak ada konten, akhirnya menulis horor. Oh baiklah, berarti sebenarnya awal mulanya adalah akun pergerakan mahasiswa ya? Nah, akun pergerakan mahasiswa. Untuk kudeta. Kudeta. Tapi pada akhirnya karena pandemi terus kuliahnya online juga, ya mungkin jadi banting setir dulu lah ya. Tapi untuk cerita perhororannya masih seputar kampus atau luas nih? Awalnya kampus, nyeritain kampus, tapi kok ternyata kok habis ya, gak ada bahasan lagi. Oh gitu. Akhirnya cari tempat lain, terutama di Jogja ya. Terus akhirnya ada beberapa orang yang cerita, akhirnya dibuat tulisan. Maksudnya baru bener-bener fokus untuk menulis tuh pas ada orang yang cerita itu. Oke, baiklah. Nah, tapi ini katanya UKM Pengamatan ini tuh udah sering diliput media. Iya. Sedangkan kan itu isinya bisa aku bilang gonggon ya Mas, gosip-gosip underground kampus gitu loh. Apakah itu nggak apa-apa? Apa ya? Awalnya mungkin merasa nggak apa-apa ya, tapi akhirnya setelah tiba-tiba pagi-pagi setelah nulis itu melihat salah satu kampus itu tiba-tiba pagi-pagi ditelepon, nggak tahu nomor siapa, ditelepon ini dari kampus gitu, dari kampus. Intinya cuma apa ya, dia tuh mengonfirmasi bahwa saya yang menulis gitu. Oh gitu. Nah terus akhirnya dijelaskan kalau kemarin ada beberapa media yang datang ke humas kampus. Nah tapi pas dilihat
udah keluar nih artikelnya, saya lihat tuh ternyata kok malah mengiyakan, bukan menolak cerita itu tapi malah mengiyakan cerita itu kayak gitu. Oke, itu pas zaman udah manuver ke cerita horor ya? Udah manuver ke cerita horor. Oh iya, ya mungkin itu yang bikin aman ya Mas. Bercanda. Tapi kenapa maksudnya manuvernya lebih ke horor ya kan, walaupun tadi karena tidak ada perkuliahan dan gini-gini, tapi kan untuk satir dan sarkas kan tetap sebenarnya masih bisa. Kenapa ke horor? Adakah ketertarikan sendiri atau memang maaf ya, kasus kehororan di kampus itu tuh sangat mencekam sampai perlu diceritakan? Awalnya kan kita nyebutnya divisi metafisika ya di situ. Nah awalnya itu ada kesurupan massal. Kesurupan massal tuh sampai 2 bulan kesurupan massal. Nah akhirnya kita buat tuh namanya tim TRC, tim reaksi cepat. Tim TRC. R-nya apa? Reaksi cepat. Jadi kita kan itu yang kesurupan kan ada banyak tuh, nggak cuma 1 orang, itu 4 orang. 4 orang kita buat tim ini yang bisa nyembuhin berapa orang nih, 4 orang. Itu di setiap itu ada timnya. Jadi kayak ibaratnya udah kayak FBI lah. Wah, nah, itu. mantap. Udah kayak FBI, kita nyebar kalau ada yang kesurupan gini itu. Wah, sampai ada timnya ini. Nah, itu awalnya ada menarik. itu metafisika itu. Iya, itu sebenarnya sungguh menarik banget sih kalau menurut kayak apa ya? Ya kan kita kuliah, walaupun ya tempat berkuliah kita tuh memang ada entitas lain lah, tapi sampai Mas Nanda dan teman-teman ini niat banget bikin divisi apa tadi Mas Astral lah gitu, divisi metafisika gitu loh. Itu tapi pada akhirnya selesai kasus kesurupan massal itu. Kalau selesainya itu 3 bulan capek semua karena masih kesurupan ya, masih terus kayak gitu. Akhirnya baru selesai itu sekitar 1 tahun. Setelah kembali lagi ke tempat awal mula kesurupan itu. Gitu. Tapi selama kesurupannya yang berbulan-bulan itu kan on and out kan Mas? Iya, betul. Enggak langsung ini. Wah, tapi itu fenomena kayak gitu tuh sangat bisa terjadi. Iya, sebenarnya kalau kasus kesurupan atau kerasukan yang berulang-ulang bisa menimpa satu individu atau satu komunitas ya dalam jangkauan itu. Biasanya begini, hal yang terjadi adalah kartu batinnya sudah terbuka atau kualitas kartu batinnya yang sudah rusak gitu. Jadi on off bener gitu. Kadang yang masuk itu belum tentu entitas kalau kita sebut di sini yang ada di kampus tersebut. Bisa dia pergi kemana, lewati daerah mana, kemudian ketempelan ya, kemudian masuk itu tiba-tiba ini kerasukan gitu, sehingga diperlukan memang orang yang paham tentang cara mewanginya atau praktisi agar ini tidak berlanjut-lanjut. Bahkan tuh bisa lama loh Mas Mbak itu kayak gitu. Sehingga memang kejadian ini juga jika ada tim yang seperti itu jadi mencari tahu nih kronologi dan penyebabnya seperti apa gitu. Tentunya kalau kita pengalaman kuliah ya di kampus mana itu pasti ada cerita-cerita kayak gitu. Ini kan ya tanpa menyebutkan merek ya, kita kan di Jogja juga nih, nggak jauh-jauh juga kampusnya. Di tempat saya pun banyak juga gitu loh Mbak, cerita-cerita tentang hal kayak gini dan udah melegend bareng gitu loh. Terus tempatnya Makanda, tempatnya Mbak Noven juga itu pasti ada, setiap kampus itu ada cerita-ceritanya, sehingga setiap aktivitas apapun itu kalau misal dilakukan oleh aktivitas yang formal di kampus tersebut ataupun informal atau seperti UKM itu pasti ada kok kejadian kesurupan massal atau kejadian seperti hal-hal metafisik itu pasti ada. Benar sih, ya betul. Apalagi kan juga mengingat kondisi kampus sudah tua ya. Iya. Dan biasanya kan banyak pohon-pohon perindang. Itu terus kemudian kegiatan belajar mengajar kalau malam juga udah mulai tutup ya. Di situ udah nggak ada. Ya sama lah menurut saya gitu. Apalagi kalau kayak misal di situ ada dulu pernah ada kuburan makam atau pernah ada apa yang ada di situ barang-barang tua, itu pasti ngundang juga sih menurut saya. Ditempati gitu. Pohon-pohon menurut saya kalau kampus kan biasanya pasti kan banyak perindang gitu di situ. Benar. Nah itu tentang tim divisi metafisika tadi. Berarti isinya orang-orang sakti. Kita bilang kan secara awam dan general sakti ya. Jadi itu gabungan antara 4 angkatan. Wah. Dari 2012, 13, 14, 15. Di tiap angkatan mengeluarkan
si paling itu tokohnya. tokohnya siapa. Pokoknya sampai kita tuh ngundang spiritual dari Prambanan kalau nggak salah. Dari Prambanan sama dari Batang kalau nggak salah. Itu waktu itu sampai nggak selesai. Karena udah bingung mau kenapa, karena memang awalnya dari tempat awal itu. Tapi memang ini ya sempat mendatangkan yang kita bisa bilang lebih tua lah ya. Lebih tua gitu. Kan isinya ya anak-anak kuliah tahun sebenarnya. Tapi itu pas itu kampus tahu nggak Mas? Oh, sangat tahu. Ini sampai di blacklist kegiatannya. Gitu karena waktu itu udah chaos, tiap hari ada yang kesurupan. Di kelas siang tuh kesurupan terus. Jadi sampai ada yang tahu, terus ditanya kenapa penyebabnya. Akhirnya kegiatan itu yang menyebabkan kesurupan masa tuh di blacklist sampai 2 tahun. Oh, baiklah. Tapi terus kenapa nggak dari awal-awal kalian membawa para korban kesurupan itu balik lagi ke tempat? Karena kalau waktu itu kenapa nggak ke sana lagi? Itu karena ini mikirnya Mbak, karena kita masih ada masalah dengan tempat itu waktu itu. Jadi ada sesuatu yang nggak tahu ya tentang apa, tapi ada permasalahan yang kita nggak bisa ke sana lagi. Gitu. Dalam tanda kutip ya? Dalam tanda kutip. Gitu. Ngomongin kesurupan masalahnya tadi ya Mas, itu kan aku membayangkan aja tuh cukup mencekam ya, sampai ada sebuah kegiatan di blacklist, terus itu rentangnya tuh 3 bulan sampai setahun baru bersih. Itu bisa diceritakan kronologinya nggak? Kalau kronologi awal tuh makrab, ada makrab, terus tiba-tiba itu posisi siang, aku ingat banget karena aku panitia ya. Jadi posisi siang berangkat, udah banyak yang ini pingsan, karena kan naik truk itu. Naik truk mungkin udah capek ya, anak-anak udah capek. Terus sampai sana itu hujan deras langsung. Itu tiba hujan deras, terus nggak tahu kenapa. Itu hujan dari jam 4 sampai jam 9 malam. Non-stop? Non-stop. Itu sampai ibaratnya tenda yang buat tidur dan segala macam udah basah semua. Udah nggak bisa dikondisikan. Nah waktu itu acara tetap dilanjutkan. Terus itu langsung ada kesurupan. Tuh awalnya tuh 10 orang kesurupan. Nah dari situ kirain udah nggak ada apa-apa karena udah nggak kesurupan lagi di tempat itu. Terus selang 2 hari nggak salah, itu tiba-tiba ada kabar dari auditorium, itu ada 3 orang kesurupan cewek. Dan kesurupan cewek didatengin, tapi itu bukan yang kesurupan di tempat itu, tapi beda lagi. Beda orang. Nah pas itu yang 3 itu kesurupan, tiba-tiba dikabarin sama kos yang lain, yang kesurupan di makrab itu kesurupan lagi di kos. Jadi itu kesurupan, terus tiba-tiba yang di kos kesurupan gitu. Nah dari situ langsung mungkin karena udah banyak orang yang udah ngomongin ya, terus kepikiran itu, jadi udah chaos banget perkuliahan waktu itu. Jadi udah banyak yang tiap hari kesurupan, tiap hari jatuh gitu. Itu tiap hari sampai itu sekitar 3 bulan gitu. Ya, tapi itu model kesurupannya lebih yang ke diem atau yang teriak-teriak Mas? Kalau kebanyakan teriak-teriak gitu. Teriak-teriak itu gue sampai enggak, ada beberapa teman yang mengorbankan kuliahnya karena mengurus itu gitu. Bahkan dosen-dosen udah tahu kok. Bahkan sempat ada beberapa mata kuliah yang di-cut karena ada kejadian itu waktu itu. Oke. Termasuk salah satunya Mas Nanda juga ikut membentengi ya? Iya. Teman-temannya itu? Bukan membentengi ya, lebih ke volunteer ya. Volunteer ya. Gitu. Okay. Nah, sebagai salah satu tim, ya walaupun volunteer ya Mas, tapi kan kalau kita tidak punya pengalaman untuk menghadapi orang kesurupan kan ya nggak mungkin berani mengajukan diri. Iya. Kalau Mas Nanda pribadi belajar dari mana cara mengobati orang kesurupan? Saya nggak belajar Mbak, tiba-tiba. Sampai sekarang nggak tahu kenapa, mungkin Mbak bisa menjelaskan. Jadi waktu itu pas di audit itu yang kesurupan, kan aku di situ. Karena dengan teriakan aku lagi rapat, terus tiba-tiba dengan teriakan aku lari. Nah di depanku ada orang kesurupan yang belum dipegang sama orang, maksudnya ada yang nyembuhin juga tapi belum dipegang sama orang. Nah aku cuma dalam hatiku cuma ngomong, ya Allah kasih aku kekuatan untuk menolong anak ini. Nah aku di situ ingat karena aku ikut perguruan kayak silat gitu. Terus aku selalu ingat masku selalu tarik nafas untuk olah nafas gitu, terus menarik sesuatu gitu. Nah aku mencoba itu dan keluar itu dan sembuh kayak gitu. Nah aku bingung juga, kok bisa ya?
Nah, karena orang-orang melihat itu, jadi menganggap aku bisa. Nah, daripada aku malu ya. Jadi ketika orang kayak manggil Anda aja. Datang aja, tapi aku nggak tahu dasarnya itu seperti apa. Sekalian ya. Nah, sekalian aja, udah sekalian nyemplung, udah orang udah tahu, ya udah sekalian kayak gitu. Personal brandingnya udah jalan soalnya. Personal brandingnya udah jalan secara tidak sengaja. Tapi untuk itu kan tadi bisa dibilang pengalaman pertama nyembuhin ya? Ya, Bang. Yang kedua dan seterusnya juga tetap berhasil tapi? Tetap berhasil. Nah itu setiap berhasil itu bukan bangga tapi bingung. Loh kok bisa ya? Kok bisa? Itu tiap penyembuhan orang tuh kayak gitu. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Sampai aku inget banget telepon kakak aku. Mas, aku kayak gini. Terus masku cuma bilang, coba kamu lihat filmnya Spiderman ketika Paman Ben ditembak sama perampok, terus ngomong apa sama Peter Parker. Aku nonton tuh filmnya, tak tahu ngomong apa sih. Nah, pas ngomong itu ternyata si Paman Ben ngomong gini, kekuatan yang besar punya tanggung jawab yang besar. Oh, ini pesannya dari film itu. Sampai sekarang saya pegang itu. Iya. Ya pun agak gimana tapi ya gimana gitu. Iya gimana? Ya nggak tahu. Karena saya juga nggak tahu tiba-tiba gitu. Tapi berarti bisa dibilang kalau Mas Nanda ini adalah orang yang peka dan memiliki kelebihan secara metafisik ya Om ya? Tanpa disadari sih, ini bukan ngetes atau ngecek ya Mas, cuman kalau Mas Nanda misal kayak tadi nyembuhin orang kesurupan, itu cenderung dengan tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan, tangan kanan. Maaf, punten, jangan menyentuh, taruh di atas saya, kalau merasa anget nanti kasih tahu saya, tapi jangan menyentuh. Oh jangan menyentuh ya? Getarannya biar ini masuk anget nggak, kayak ada angin nggak? Nah ini ada kayak angin kan? Oh iya. Kayak ada yang berputar di antara tangan kita. Ya Mas, sudah. Jadi saya nggak tahu dulu ada satu proses di mana di tangan kanan jenengan dikasih sesuatu atau ditulis sesuatu atau untuk melakukan tirakat sesuatu gitu. Tapi pada dasarnya memang jenengan ada keturunan. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua pernah diasah. Jadi itu menggunakan energi dalam, memang benar. Dengan satu energi dalam yang bekerja itu bukan Mas Nanda, tetapi pegangannya yang bekerja. Yang bekerja karena Mas hanya dipakai untuk mediumisasi saja. Beda ya kesurupan dengan mediumisasi ya. Kalau mediumisasi kita bisa parsial atau bisa secara full utuh. Dan mediumisasi kita bisa memasukkan juga bisa mengeluarkan dengan sendiri. Kalau kerasukan atau kesurupan kasar ataupun dia dikuasai tanpa kendali. Nah dalam kasus saya ini kan sekarang kalau terlihat memang ada sesuatu hal di tangannya Mas Nanda, tapi ini nggak boleh diceritakan secara umum. Saya cuma berikan clue saja. Itu pegangannya lumayan kencang karena tadi sudah tak rasakan angin pusaranya kencang. Kalau saya kan kiri Mas, kalau Mas kanan. Jadi kayak manik. Tadi biar kerasa kayak kita nempelin manik yang satu kutub. Ujungnya sama. Gitu. Balik lagi ke kisah kesurupan tadi ya. Itu lokasi untuk makrabnya tiap tahun sama nggak? Sering dipakai nggak? Sering. Bahkan itu aku ingat berarti kita November di sana, terus Desember ke sana lagi. Cuma selang 2 bulan. Waktu itu aku jadi jadi yang di makrab, terus yang kedua tuh yang di panitia, yang pas aku panitia itu ya pas sepa masal. Nah biasanya kan kalau makrab kampus kan memang langganan ya Om tempatnya, dan biasanya kan ya orang yang tinggal di situ atau penanggung jawabnya udah memintakan izin ke entitasnya, karena mungkin ya dari pihak panitia pun pasti juga ada lah ibaratnya tandemnya gitu loh. Tapi kenapa saat itu bisa langsung kesurupan gitu? Apakah dari pihak mahasiswa yang bersalah atau dari entitas sana yang menolak? Kalau sudah konteksnya di sini diizinkan, itu insya Allah nggak ada apa-apa sih Mbak, karena udah izin ya, baik tertulis maupun tidak tertulis itu. Namun gini, dalam setiap agenda atau aktivitas, nggak semua orang dalam kondisi prima atau fit. Terus tidak semua orang bisa fokus juga, ada beberapa yang lamun mungkin ya. Entitas astral tentunya tidak semua tertib juga. Ada 1-2 yang mereka eksistensi, atau 1-2 mungkin dari peserta ada yang melakukan
hal yang tidak mereka sukai, entah kotor di sini dalam arti kotor perbuatan, sikap atau tindakan. Misalkan maaf ya berkata nggak baik, meludah, buang sampah sembarangan atau buang air kecil sembarangan, itu pun bisa memicu yang mana mereka kemudian ingin protes tentang hal itu. Tapi ada juga mereka eksistensi, pengen nyoba aja ataupun pengen masuk ke beberapa orang aktivitas yang waktu itu sudah kecapean ataupun sudah nggak konsentrasi. Jadi menurut saya karena di sini adalah areal kampus ya, tentunya tadi kita bahas tidak 24 jam itu ditempati, banyak kamar kecil itu juga berpengaruh, terus banyaknya vegetasi rimbun yang ada di situ itu sarang ataupun rumah bagi mereka. Jadi ketika ada satu agenda acara yang besar, mereka pun juga ikut nonton atau ngamati dan mencari waktu ataupun celah untuk interaksi. Menurut saya seperti itu, tanpa disalahi ya, apalagi kalau disalahi. Kemudian di situ ada yang pohon yang ditebang, sumur yang ditutup, atau gedung yang dirubah, atau tanah atau perkarangan atau kebun yang kemudian dibangun bangunan baru, itu sangat-sangat memicu ketika mereka menyampaikan aspirasi atau protesnya. Itu. Tapi apakah yang kesurupan di audit ya tadi Mas ya? Di audit sama yang kesurupan di kos masing-masing yang ternyata adalah mereka yang ikut makrab itu apakah terkoneksi Om? Iya, bisa sangat terkoneksi. Soalnya kan yang di audit kan itu bukan yang ikut makrab ya Mas ya? Bukan. Nah aku nggak tahu nih apakah entitasnya itu sama. Mungkin kan ketika mahasiswanya balik kan tetap di kampus dulu, terus entitasnya ketinggalan di kampus atau gimana. Tapi gimana bisa terkoneksinya dengan mereka yang di kos masing-masing tuh? Mungkin begini kasusnya, ketika pintu katup hatinya sudah terbuka, itu akan mengundang banyak entitas lain di luar dari wilayahnya atau di luar teritorinya, itu tetap bisa masuk. Bahkan sampai kos atau sampai rumah bisa di luar dari teritorinya, bisa pas di jalan ataupun pas lewat jembatan atau pohon besar atau pas di tempatnya dia sendiri, bisa, sangat bisa sekali. Karena berkata seperti luka sayatan ya, misal kita lihat di tangan kemudian kena pisau, kemudian tidak segera dibersihkan, tidak segera diplester ya, itu akan mengundang bakteri banyak. Itu pun sama, kasus-kasus terbukanya mata batin itu sama, karena misal orang yang sering sekali dijadikan mediator. Dan praktisinya ternyata nggak terlalu bersih dalam menutup ataupun merawat setelah itu ya, tiba-tiba bisa dia di rumah kerasukan, sangat bisa. Ini tadi aku masih penasaran sih, timingnya berbarengan atau jarak dikit? Jaraknya tuh sekitar, mungkin kalau di menit ya itu cuma 10 menitan. 10 menit. Maksudnya itu di kesurupan terus tiba-tiba yang di kos masing-masing itu kesurupan. Itu yang di kosnya tuh padahal kosnya juga berbeda Mas? Beda jauh. Nah, gitu. Tapi itu apakah hanya coincidence atau ada yang mungkin ada kepala sukunya yang kalau kan waktu itu kan selama 2-3 bulan itu kita cari tahu nih apa sih penyebabnya dan kenapa gitu. Nah terus pernah ada suatu omongan gitu, yaitu ada sebuah batu yang diambil ketika kita makrab di sana. Nah itu setiap ada orang kesurupan atau makhluk yang masuk itu dia selalu mengatakan mana batunya warna merah ya. Nah itu tuh sampai kita tuh apa sih ini kok bisa ini, siapa yang ambil, nggak mungkin kita juga ngapain kita ngambil kayak gitu kan. Nah akhirnya pokoknya pas selesainya itu ketika dari terakhir tuh 3 bulan minggu terakhir itu aku nggak tahu posisinya gimana, itu ada 2 temanku yang datang ke sana ke tempat itu dan nggak tahu gimana, dia cuma ngomong batunya udah kembali gitu. Dia cuma bilang gitu, terus udah selesai, habis itu nggak ada kesurupan lagi. Setelah itu berarti dari tim divisi metafisika sendiri tadi tidak ada pembahasan tentang batu itu sudah ditemukan atau gimana kembali ini? Enggak. Nah tapi tahun 2019 aku pernah ke sana Mbak. Aku datengin salah satu
bukan ketua suku ya, apa sesepuh di sesepuh sana. Terus aku cerita dulu aku pernah di sini dan ada makrab gitu, terus ada kesurupan masal. Terus bapak langsung oh yang ini yang kamus ini ya mas. Terus saya, oh iya pak yang itu. Oh itu ceritanya gini mas sebenarnya. Jadi waktu itu ternyata tuh ada orang yang iseng maksudnya bukan di luar dari orang anak-anak makrab ya. Saya dari iseng di luar itu memang melakukan ritual yang untuk mengambil sesuatu di sana. Ya, penarikan gitu ya mas? Penarikan Iya. benda. Nah ini yang kena kita. Oh, imbasnya. Iya. Karena kebetulan itu kan kita di tempat itu kan ada banyak kayak pondok-pondokan gitu kan. Nah itu ada salah satu pondokan yang memang ada sumur tua, terus di situ memang banyak cewek-cewek gitu. Situ yang tidur di sana. Cewek maksudnya cewek. Mabanya yang di sana. Yang kebanyakan kesurupan itu yang tidur di sana. Oh iya benar. Iya. Apalagi mungkin pengaruh datang bulan juga ya Om, makanya Bisa. lebih banyak cewek. Jika ini kan berarti ada sebab ya yang menjadi latar belakang dari kasus kesurupan massal ini. Begini, kalau mungkin yang kena 1-2 itu biasanya mereka iseng ya, tapi kalau sampai narik pusaka itu pasti dia nggak terima. Jadi kayak kasus tadi yang saya bahas sebelumnya, penyebabnya adalah misal ada penebangan pohon atau penutupan sumur itu ya, pasti kesurupan massal. Karena sebenarnya mereka ingin menyampaikan aspirasi, berorasi atau demonstrasi. Tapi kan tentunya nggak semua orang bisa diajak komunikasi di sini, menggunakan raga orang lain untuk menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan gitu ya. Misal ini berarti pemicu ketika mereka nggak terima, tapi sayangnya random aja masuk. Ya random. Itu aku punya pertanyaan tentang itu Om. Ya. Kan entitas astral itu kan bisa membaca pikiran kita juga. Dan jadi menurutku ketika ada orang mengambil mistika lah katakan itu, mereka pasti mengenali fisik lah mukanya. Kenapa bisa sampai salah sasaran? Ini bukan aku maksudnya merendahkan makhluk astralnya, tapi kenapa bisa begitu? Itu bukannya salah sasaran Mbak, tapi siapa yang bisa dilaporin atau diajak curhat aja. Kayak Mbak misal, maaf nih disakitin orang, contohnya itu ADRT lah, amit-amit gitu, enggak lah. Maksudnya misal gitu ini Mbak kira-kira mau nemuin siapa? Nemuin ini kan untuk lapor kan gitu. Padahal kan mukanya nggak mirip tuh, misalkan gitu. Ya. Sebenarnya itu kesurupan di sini bukan nyalain orang atau nyakitin si peserta ini, bukan, tapi memilih orang untuk menyampaikan bahwasanya misal rumahku tuh dirusak, karena konsepnya di sini rumahnya rusak Mbak. Karena ngambil ini dan pelakunya itu gitu. Kayak Mbak kan misal laporan ke Nino kan ngomongnya kan si A nih pacarku yang mukulin misalkan gitu toh, ini kan dengar, jadi kayaknya modelnya gitu dulu Mbak. Oh ya paham, jadi lebih ke melaporkan dan minta tolong, bukan ingin balas dendam. Enggak, beda. Kalaupun balas dendam mungkin gini, kalau orang yang bisa ngambil mungkin kan punya benteng ya, perlindungan ya, kayak kita ada di bawah mereka gitu kan, kata kan yang disakitin pasti ada posisi di bawah tuh, pasti nggak bisa ngelawan tentunya gitu, sehingga sebenarnya ini makhluk lemah menurut saya, lemah mencari orang untuk membantu atau menolong atau setidaknya mendengarkan keluh kesahnya. Nah kenapa kemudian menjangkiti orang yang ini? Ya kondisinya sama mungkin dalam waktu yang sedang datang bulan, pikirannya kosong, kecapean, itu sangat mudah sekali karena frekuensinya nyaut sendiri, akan masuk sendiri gitu. Tapi tadi kan Mas Nanda udah bilang, maaf ya perumpamaan. Tapi amit-amit coba. Iya janganlah, nggak usah urusan sama Nino. Ya bener, halo Dek. Suka ya dipanggil gitu. Tapi bener gitu, tadi kan Mas Nanda kan bilang di awal aja, pas masih OTW beberapa masa udah ada yang jatuh pingsan. Mungkin karena kepanasan dia juga capek juga ya. Nah ini pertanyaan terakhirku untuk kasus kesurupan sebelum kita kembali lagi membahas horornya kampusnya Mas Nanda. Gini Om, ini kan tadi kasus kesurupannya adalah ada orang membawa sesuatu lah dari suatu tempat itu. Seumpama ini kasusnya bukan orang narik mustika atau pusaka, iseng dan tidak tahu aja lah. Kita seumpama ya aku aja deh, aku kemana ngambil kerikil atau bunga yang menurutku biasa cuma lucu aja, tak bawa tik. Nah ternyata habis itu aku kesurupan gara-gara itu, tapi
kan biasanya karena barangnya harus dibalikin. Iya. Seumpama barangnya aku udah buang atau tinggal di mana, itu apakah entitas itu tuh bisa otomatis keluar atau aku tetap harus tanggung jawab? Paling kalau di sini misal kalau sebatas kerikil metik apa itu hanya ringan sih Mbak menurut saya. Kecuali kalau maaf ya, nyamit-amit juga sih. Misal Mbak ke mengunjungi candi terus ngubah batu, posisi batunya itu serem kalau itu. Karena pernah kejadian di Borobudur pernah waktu itu ada staditor yang iseng mungkin ya mindahin apa geser gitu kesurupan massal dan harus kembali ke candinya untuk benerin. Geser paling kalau yang kayak kasusnya tadi itu paling minta maaf aja soal kerikil. Justru malah hati-hati kalau misal benda kecil gitu suruh kembaliin, nanti takutnya jebak. Oh ada juga yang ada kayak gitu. Kan entitas astral tuh nggak semua pukul rata, mereka ada yang jahil juga. Itu sih. Ya, baiklah. Ya, berarti tetap harus berhati-hati ya sobat Javenica dimanapun itu. Sekecil apapun itu jangan diambil. Oke, kita balik lagi ke kampusnya Mas Nanda. Sebagai salah satu mahasiswa di sana. 4 tahun lah ya Mas, paling enggak. Nah, itu kan ada 2 bangunan ya, bukan 2 bangunan, sorry, 2 lokasi. Dan itu dua-duanya setahu aku terletak di jalan utama nih, jalan yang sangat ramai. Kalau dari pengalaman Mas Nanda sendiri, yang paling serem di mana? Mas Nanda kampus yang mana nih? 1 atau 2? Kampus 1, yang dekat jalan besar. Ya, yang jalan lebih besar lah. Besar banget. Besar banget. Nah itu kalau di kampus 1, sepengalaman Mas Nanda, yang paling kuat energinya atau yang paling serem itu di bagian yang mana? Kalau paling serem itu ada di gedung fakultasku. Fakultas apa boleh disebutkan? Ada, jangan. Oh iya, jangan. Oke, di dekat auditorium lah gitu aja. Di dekat auditorium itu paling banyak orang yang cerita. Itu bahkan aku pernah dapat cerita dari tahun 2000-an itu udah ada cerita tentang gedung itu. Oke, nah itu seremnya karena banyak entitas yang sering menampakkan diri atau malah ya kesurupan itu tadi? Yang pertama menampakkan diri, terus kasus kesurupan kan juga di situ, di gedung itu juga sama. Karena banyak juga kayak di gedung itu kan pernah ada cerita, ini cerita urban legend sana ya. Itu wanita itu katanya hamil, terus si cowoknya ini nggak mau tanggung jawab, terus dia itu nyayat nadi itu di toilet, tapi mungkin nggak berhasil ya, nggak berhasil. Terus tiba-tiba dia tuh naik ke lantai paling atas, terus dia terjun terus sampai biasanya orang bilang itu jadi kuntilanak merah gitu. Nah, aku pernah tuh lihat itu sama 8 orang temanku. Itu waktu aku masih maba. Oh iya. Langsung disambut ya. Maba langsung disambut. Jadi waktu itu kan ada kayak penyambutan wisuda, kan kita malamnya harus nyeting tempat kan. Terus ada temanku yang di atas pohon tuh, karena narikin banner gitu. Nah, tiba-tiba tuh dengar suara lengingan cewek dari arah kanan. Jadi kita lihat bareng gini, itu benar-benar lihat itu ke wanita gaunnya merah itu benar-benar kayak terbang dari selasarnya. Terus temenku yang dari pohon langsung turun, langsung jatuh. Temenku yang dari mana-mana langsung keluar semua, keluar kampus. Oh, yang dengar berarti banyak banget ya? Banyak 8 orang tuh dengar semua. Itu benar-benar jelas waktu itu. Berarti ya itu sangat kuat lah ya, karena banyak yang bisa melihat. Nah, selain kuntilanak merah apa lagi tuh Mas? Ada tuh di gedung itu juga, tapi di gedung paling tengah itu ini ngeri juga sih, karena pernah ada dosen tuh yang cerita kalau dia tuh pernah ngobrol sama sosok ini. Jadi itu waktu kan ada di situ kan ada S2-nya. S2 kan malam. Nah, si dosen tuh ngobrol di taman itu sama sosok itu. Nah, dia tuh belum tahu kalau itu sosok. Tapi pas si temennya ini, teman dosennya itu bilang, kamu tuh ngobrol sama siapa? Kok tinggi hitam orangnya? Tinggi hitam, gue tinggi banget hitam. Gue ngobrol sama siapa? Ya ini sama mahasiswa gitu. Tapi ternyata si temennya lihat itu bukan manusia. Ya cukup ngeri juga sih itu. Dan face to face ya. Face to face. Itu tapi jam malam lah ya Mas? Jam malam. Kalau yang jam siang ada nggak yang
Brownie? Ada pernah. Ini temanku yang ini nggak masuk akal sih. Jadi itu waktu kuliah jam 11 siang. Jam 11 siang waktu kuliah, temanku tuh dengar orang nangis, cewek nangis. Itu ya selang lama lah, nggak cuma berapa detik ya, tapi lama banget. Karena ada yang presentasi kan. Nah, si temanku tuh nyolek yang depan. Kamu dengar orang nangis nggak? Oh, aku juga dengar. Tak kira aku doang yang dengar. Nah, tiba-tiba si dosennya tuh berhentiin presentasi, Mbak. Dek, maaf, kalian dengar orang nangis nggak? Cewek nangis. Terus satu kelas tuh dengar. Iya Bu, kita dengar orang nangis. Nah, temanku tuh disuruh ke atas kan, itu ada rooftopnya. Coba kamu cek di rooftop tuh ada siapa, kok ada cewek nangis kedengaran sampai sini. Karena nggak ada orang sama sekali. Terus habis itu kelasnya dibubarin. Ternyata pas ini juga terjadi lagi di 3 tahun setelahnya. Di 2018 masa 2018 itu juga suara itu juga. Nah, di gedung itulah yang aku ceritakan si urban itu, si cewek itu yang nyayat itu nyayat dirinya tuh sampai terjun ke lantai 3 dari lantai 4 itu. Itu ada namanya nggak Mas Mbak itu? Wah, kok namanya kurang tahu Mas. Oh, hampir kampus kayaknya ada ya kasus hamil gitu ya. Kalau di tempatku kan yang Mbak Rohana. Nggak apa-apa tuh sebutin, nggak boleh kok. Mbak Yayu juga ada tuh. Ya sebelah, tapi sering main ke fakultasku sih. Tetek. Tapi aku kayak pernah dengar ini, tapi aku nggak tahu ya sosoknya sama nggak sama kuntilanak merah ini. Ya inisialnya juga Y yang di kampus ini. Kampus mana? Tempatnya Mbak, apa? Tempatnya Mas Nanda. Oh iya. Kampusku beda cerita lagi. Kayaknya banyak sih kalau kampus-kampus ya. Tapi mirip-mirip kalau kita tarik benang merah pasti sosok kuntilanak merah yang bunuh diri itu mesti ketemu kok. Iya. Misalnya dihamilin gitu kan, terus bunuh diri, di sosok merah. Kayaknya kan setiap kampus ada deh kayak fenomena ya kayak gitu ya. Ya mungkin itu adalah fenomena yang maaf ya, walaupun itu buruk tapi kan dalam dunia remaja kecelakaan dan keteledoran itu pasti sering terjadi. Tabrakan gitu naik motor kecelakaannya. Ya pasti sobat zaman juga tahu konteksnya. Jadi ya mungkin dari itu di hampir kebanyakan kampus ada kasus yang sama seperti itu. Hampir sama sih, bedanya kan ada yang tadi nyayat ini ya nadi, kalau yang tempat saya kan minum racun atau apa gitu. Sama sih, sama Mas. Gitu. Hampir sama ya berarti. Karena membawa ini ya efek dendam. Ya, benar. Terus kondisi pas lagi mengandung juga. Iya. Tapi pas Mas Nanda melihat sosok kuntilanak merah itu apa yang terlihat mengandung juga? Enggak sih. Karena aku lihatnya cuma ini juga enggak. Maksudnya enggak, stop. Enggak mungkin ya. Tak lihat ya, enggak mungkin. Stop dulu, hampir enggak kamu kan. Jangan. Itu waktu masih maba, masih takut-takutan lah. Iya, berarti ya cepet seret gitu lah ya. Nah, kalau yang sosok kuntilanak merah tadi kan di gedung perkuliahan ya Mas utamanya. Kalau anak kuliah kan kadang kalau lagi break atau pulang kan mampir ke kantin. Nah, kantinnya Mas Nanda ini gimana? Kalau kantinnya lebih serem yang di kantin sih orang-orangnya, maksudnya mahasiswanya yang di kantin lebih serem-serem. Tapi pernah ada juga yang ceritain tentang kantin itu, malah yang cerita itu malah ibu-ibu yang jaga kantin itu, yang kayak barang yang tiba-tiba geser, terus sama ada pernah beberapa pisau hilang, sampai ada pernah tuh jejak kaki, jadi jejaknya itu cuma sepanjang korek api. Korek gas itu cuma sepanjang itu, sekecil itu loh, jejak kaki ya kayak orang, tapi cuma sekecil itu. Itu ditemukan di meja atau di meja kan ada banyak tepung-tepung gitu kan, terus kelihatan tuh gitu. Gitu ya. Tuyul kali ya Om? Belum tentu. Yang sekecil itu apa? Apanya? Tadi korek api itu jejak kakinya. Bisa ini ya. Misalnya ada entitas kayak untul juga bisa loh Mas. Untul. Kuntul, Pak. Untul itu apa, Maaf? Untul itu entitas kecil-kecil. Kayak menyerupai anak kecil tapi enggak. Itu biasanya bisa berasal dari janin yang digugurin juga bisa, ataupun
memang sosok entitas astral yang kerdil, dia kecil. Namanya untul. Tak pikir itu sama kayak nama burung itu. Oh bukan, untul beda, itu kecil. Jejaknya memang kaki-kaki kecil, tapi kalau tuyul kan jarang yang ninggalin. Mereka kan cuma ngambil uang aja. Kasarannya kayak gitu. Ada jejak anak kecil. Ada apa dengan kampus ini? Enggak, jangan dibahas. Nah, selama kuliah kan Mas Nanda kan pasti nggak cuma berkutat di gedung fakultasnya kan ya berkunjung ke fakultas ini itu audit juga. Kalau bagian yang paling serem menurut Mas Nanda di mana? Kalau paling serem kampus 2 sih Mbak. Kampus yang kedua itu yang saya lebih kecil lagi. Itu kampus 2 itu paling. Tapi selatannya lebih gede loh Mas. Iya. Provinsi. Tapi kan agak ke dalam. Oh iya. itu baru paling ngeri sih karena banyak kejadian yang menurutku epic lah gitu. Saya pernah ada tuh salah satu jurusan ya kayak jurusan media gitu. Bukan yang sana batu-batu itu kan? Bukan. Oh, beda. beda. Malah tidak ada. Sampai sana bener geologi kan ya? Enggak usah direkam. Nah, iya lanjut. Nah, terus di situ pernah ada aku cerita nih tahun 2000, kejadiannya tahun 2016. Itu salah satu temanku lagi masuk ke tempat itu, hampir kayak studio itu. Terus masuk, itu posisi udah mati semua, tiba-tiba hidup, jebret. Terus tiba-tiba di komputer tuh ada ketikan, jadi dia benar-benar lihat si ketikan itu jalan sendiri. Nah, waktu itu dia langsung lari. Terus pas mau ngunci pintu, itu dia lihat sosok jadi kayak cewek tapi dia bawa boneka kayak boneka yang ditenteng ini. Terus boneka kayak beruang gitu. Kayak beruang. Apa? Sosok perempuan wujudnya? Perempuan wujudnya dikucil. Oh iya, anak kecil. Itu. Oh, iya. Itu yang dia lihat itu terus udah langsung ditinggal. Jam berapa itu Mas? Itu jam 7 malam. Masih jam 7 loh nggak boleh tuh. Itu juga ada juga cerita lain di situ juga tapi ada di lab itu juga ada. Lab apa nih? Lab, jadi kayak ada laboratorium gitu. Di situ ini malah cerita temennya kakakku mana. Jadi waktu itu dia 3 orang. 3 orang nginep nih karena lemburan si laporan tugas laporan lembur 2 orang itu tiba-tiba jam 9 malam itu ada suara print. Oh. Dot metrik itu Mas? Nah, titik terus enggak maksudnya kan titik gitu kan yang dot metrik itu loh. Yang print dot metrik tuh kayak apa sih, kayak tiket tuh loh kalau dulu krik. Oh bukan. Yang sing masih sekarang yang klek gitu. Oh, nah, pas kertasnya ketarik. Oh ya kayak ini laser. Nah kayak gitu. Oh iya. Tuh dengar itu terus biarin aja karena mikirnya error gitu loh. Error diliatin, pas diliatin nggak ada apa-apa, udah saya itu mungkin cuma error aja. Terus masih lanjutin tuh tiba-tiba ngeprint lagi tapi sekarang ada tulisannya biasanya tuh Balio Saiki, ini Balio Saiki itu. Terus habis itu udah 2 orang pulang tapi yang satu masih udah aku di sini aja, aku masih berani itu. Nah 2 orang pulang, paginya itu si temennya lihat si anak yang nginep semalam itu ada di lantai 2. Dipindah? Bukan, lihat dia lagi di lantai 2. Terus ngomong, kok kamu nggak ganti baju? Kok semalam masih pakai itu, kok masih pakai ini pagi ini? Sama yang dipakai? Yang sama pakai. Iya. Yang dipakai sama gitu. Nah tiba-tiba selang beberapa menit datang tuh orangnya yang asli, datang ngomong, loh kok kalian udah di sini ngapain? Loh kamu kok udah ganti baju? Tadi yang di sana siapa itu? Loh kok ganti baju gimana? Orang aku tuh mau ambil jaketku yang di atas. Jadi yang dilihat sama 2 orang itu yang pakai jaket yang ketinggalan di lab itu. Diserupain berarti Mas? Ya diserupain. Di apa? Cloning ya? Ya di kopas ya? Seru banget tapi yang Masnya yang tetap nginep itu habis itu ada lanjutan teror nggak Mas? Oh ada pas dia pas di itu masih ada gangguan kedua tuh, terus dia masih di sana
tiba-tiba tuh kayak ada beberapa apa ya, kayak kertas yang di itu Ambur-amburkan. diambur-amburkan. Terus ada anak, kalau dia ceritanya ada anak kecil yang tiba-tiba kayak berlari itu. Tapi dia jam 4 tuh langsung pulang karena udah nggak kuat tuh. Ya. Baru pulang terus itu kejadian paginya itu. Sangat menyeramkan ya. Ini bukan cuma sempat viral itu Iya, sampai viral. judulnya Judulnya Akademi Sihir. Nah, gitu. Tut ya. Sudah. Akademi sihir itu lebih itu akademi teror sih menurutku. Karena sangat ekstrim loh. Karena itu banyak banget cerita yang pas waktu itu cerita tentang Akademi Sihir itu dan nggak aku posting. Karena menurutku terlalu banyak tuh. Iya. Iya. Tapi berarti jadi kampus 1 dan kampus 2 lebih horor ya. 2 ya. Tapi yang 2. Tapi tetap sama-sama horor, ada kuntilanak merah. Nah, Om Hao. Kalau untuk kasus kampus ini ya, 2 lokasi ini, sebenarnya apa yang bikin mereka sangat horor? Bahkan entah di kampus 1 atau di kampus 2, entitasnya tuh benar-benar ekstrim gitu loh menampakkan dirinya. Iya, sebenarnya kan ini kita lihat ya, kalau tadi nang mulai ya Mas ya, segera pulang itu Segera pulang. ada batas ya ketika suatu perkantoran, tempat akademisi, entah di sini kampus atau sekolah, ataupun tempat yang aktivitas realnya itu siang, pagi sampai sore, itu malam memang menjadi tempat bagi mereka. Jadi menurut saya kalau ada aktivitas lembur di situ dan kondisinya bisa orangnya yang ada di situ ganjil contohnya atau mengganggu mereka karena sudah melewati batas waktu, pasti mereka akan memberikan seperti warning atau peringatan untuk segera meninggalkan. Karena apa? Ini sebenarnya peringatan yang baik karena takutnya akan energi yang ada di situ tentunya akan lebih kuat karena banyak entitas yang menggunakan atau memanfaatkan gedung itu ketika malam. Gitu. Dalam artian kalau rumah ataupun hotel ataupun tempat-tempat yang 24 jam itu berbeda, Mas Mbak. Tapi kalau tempat akademik di sini itu aktivitas malam tentunya nggak ada. Walaupun ada kelas malam contohnya, tapi maksimal jam 9 misalkan gitu. Sehingga itu adalah bentuk keberatan dari mereka, ini yang pertama. Yang kedua, terkadang lembaga-lembaga institusi ataupun tempat akademik ya membawa benda-benda ataupun hal-hal yang dipakai untuk praktikum, itu juga berpengaruh. Entah di sini bebatuan, mungkin kalau tentunya paling kita kenal adalah Fakultas Kedokteran, itu paling banyak itu. Kemudian yang membawa benda-benda purbakala, ataupun yang batu-batuan lah, batu-batu alam ataupun kayu di situ, itu pasti entitasnya akan tetap terbawa di sini. Selain ada faktor vegetasi tadi atau tempat yang malam itu harus kosong ya, faktor-faktor itu banyak. Ditambah lagi jika ada drama atau tragedi yang mewarnai, entah yang terjadi itu langsung di TKP kampus tersebut atau di tempat lain, namun ada kaitannya seperti halnya mahasiswa dari tempat yang melakukan, misal entah dia kecelakaan atau bunuh diri di tempat lain, kemudian entitasnya kebawa ke situ, atau juga pernah terjadi kecelakaan di sekitar itu pun juga bisa masuk ke dalam itu gitu. Ya sih, kalau secara lokasi kan memang kedua bangunan ini kan terletaknya yang di Jalan Raya Lebih kan, ya maaf, pasti ada beberapa kecelakaan terjadi. Dan yang satunya pun juga kawasannya bisa kita bilang kawasan gelap lah di Jogja. Tapi LGBT semua ya. GTM jangan. Tapi kalau boleh nanya lebih dalam ke Om Hao nih. Iya. Dari apalagi yang kampus 2 ya. Selain karena lokasi geografis ya Om, dan kejadian di sekitar di luar kampus lah ya. Iya. Kalau dari Om sendiri kalau mendalami apalagi yang kampus 2 itu apakah pernah ada kejadian hitam di sana sampai entitasnya tuh bermacam-macam dan benar-benar ya se-ekstrim itulah? Iya, mungkin dari pembangunannya sih ya dulu tempat-tempat yang seperti itu mungkin kalau saya melihat dari pembangunannya, kemudian ada satu perjanjian yaitu tadi siang dan malam
Dan kaitannya sama yang tadi anak kecil itu Mas, yang bawa boneka itu, ada pernah anak yang kecelakaan di jalan itu, gitu. Sehingga terserap masuk ke situ sih Mbak. Masih bawa boneka, jadi ini ngingetin sosok Uci ya, yang ada di Bandung. Uci. Yang di Bandung, yang pohon boneka, pohon keramat. Yang dulu ada anak kecil kecelakaan juga di situ bawa boneka. Kenapa seperti itu juga sosoknya ya? Sama, hampir mirip sih. Cuman ya saya lihat gitu sih, memang anak kecil usia 5 tahun, ada bocil 2, pakai baju kayak blus langsungan dan bawa boneka gini. Bawa gini sih, memang suka lari-lari ya Mas. Ya, di lingkungan, bahkan di lab komputer saya lihat juga. Terus saya lihat ada pohon mangga di tempatnya. Nah, itu tempatnya sih Mas. Karena kecelakaannya dekat pohon mangga. Jadi lepas kontrol orang tua, nyebrang situ terus ketabrak di situ dulu. Yang satu sebab yang jelas banget saya lihat tuh itu yang ada di situ. Kalau yang menyerupakan itu juga sering terjadi ini Mas, di kantor kayak TU yang ada di kampus 2. Jadi misal pegawai situ, misal atasannya ya mau ke toilet misal gitu, atau lewat misal sudah jam lembur, biasanya nanti pas dicek di ruangan ada orangnya gitu, atau yang menyerupai gitu. Kadang kalau pas lewat ditegur diam aja, kemudian selang beberapa menit ada yang aslinya lewat gitu. Itu ada sih Mas, ada satu entitas yang dia bisa menyamar atau menyerupakan orang yang ada di situ. Terutama pas malam ya, karena kejadian-kejadian lembur, entah itu staf ataupun dosen ataupun TU yang ada di situ, bahkan mahasiswa kadang diserupai. Iya, Bang. Banyak cerita itu. Apakah bisa dibilang bahwa sosok anak perempuan tadi adalah yang terkuat di situ? Saya melihat tidak sih, masih ada entitas yang lebih kuat lagi, tapi yang eksistensi salah satunya sosok anak kecil ini, karena memang meninggal dengan cara penasaran, kemudian ingin mendapatkan seperti perhatian gitu. Kadang yang menganggap yang udah di situ kakak-kakaknya gitu. Tapi nggak ini ya, tapi saya melihat memang ada beberapa entitas-entitas yang memiliki energi-energi tertentu ya, bahkan ketika bangunan itu belum dibangun gitu. Dan memang berasal dari batu sih Mas, yang ditaruh di depan. Itu yang kuat juga. Itu kan nggak salah dari Merapi apa dari mana ya? Dari Merapi ya. Itu sih Mbak. Tadi saya tanya yang kuat diarahin versi saya Mas, karena Mas Nanda juga punya versi sendiri. Saya diarahin yang batu yang depan itu. Oke. Sobat, aku amit-amit lah ya. Itu aku membayangkan yang mahasiswa tadi melihat sosok adik kecil bawa boneka, itu kan maksudnya kalau kita memvisualisasikan di film kan itu sangat horor gitu. Iya, kayak mengingatkan saya sama Uci ya itu. Yang di Bandung, yang di pohon keramat itu, pinggir jalan. Tapi itu lebih ditunggangi entitas lain atau memang si adik ini masih di sana? Kalau menurut saya entitas lain juga sih yang mempengaruhi sehingga bentuknya yang serem kayak gitu sih. Jadi kayak gini tuh Pak, bawang kayak gini. Kan lahirnya patah waktu kecelakaan. Semoga adik ini sudah tenang di sana. Amin. Nah, pertanyaan pamungkas untuk Om Hao nih ya. Kalau di kampus kan ada gedung rektorat, toilet, kantin, dan tempat perkuliahan. Apakah makhluk astral yang mengisi atau menempati itu stratanya juga sesuai itu? Iya sesuai ya. Karena kalau di kampus saya yang gedung rektorat kan ada Menir Yakob ya. Itu juga entitas yang piai sih menurut saya. Beda semakin turun, toilet kan isinya kuntilanak juga. Apalagi toilet putri itu hati-hati. Kalau pas waktu datang bulan, mereka kayak pesta-pesta di situ. Kalau ada yang buang pembalut sembarangan, mabok. Beda-beda Mbak, benar, semakin tinggi kayak rektorat semakin tinggi juga entitas yang menghuni di situ, stratanya benar. Kalau kantin umumnya apa? Kantin maaf kata nih nggak terus semua ya, biasanya penglaris sih banyak. Mungkin tadi yang disampaikan Mas Nanda, kalau yang entitas anak kecil bisa ini untuk peludah yang buat makanan makin enak gitu. Tapi saya nggak terus ngejas rumah ya, karena
Kalau di kantin kan yang beri itu aja, tapi kalau jajar-jajar banyak nggak untuk kemungkinan ada. Iya. Itu aja. Ya, selamat ya Mas sudah menikmati. Nggak ada masalah. Mungkin kan bisa aja itu entitas yang sekedar lewat aja. Bisa. Atau yang piaraan itu bisa juga sih. Aku ya mungkin tuh piaraan sih menurutku. Badannya Mas Nanda kayaknya juga sama. Ditanam di situ gitu. buat ini penguat rasa. MSG. Ya MSG. Tapi jalur astral. Oke. Ini pertanyaan terakhir untuk Mas Nanda. Selama berkuliah di kampus tersebut, sosok yang pernah Mas Nanda sendiri temui yang paling serem apa? Di kampus juga itu ada di salah satu lantai 3. Itu pernah lihat aku sekali aja dan mungkin nggak mau lagi. Itu sosoknya merah, jadi gaunnya tuh kayak gaun merah dan pakai ada selendang. Tapi kalau dari sosok muka tuh dia cemberut tuh, maksudnya apa nggak yang senyum nggak apa. Tapi dia tuh kalau sosok itu kayak menari gitu, kayak nari gitu. Nah itu pernah aku diskusi lah sama ada satu teman juga diskusi di situ. Ternyata memang itu tuh sosok yang dulu pernah ada perjanjian, nggak tahu perjanjian apa ya, tapi perjanjian antara sebuah komunitas gitu. Nah, perjanjiannya di situ adalah nantinya si sosok ini akan dikasih sesuatu. Sesuatu itu adalah hampir kayak janin gitu. Si sosok ini. Wah. Karena kan dulu pernah ada komunitas mahasiswa pecinta alam gaib gitu, Mapalaga namanya. Itu internal Mas? Internal. Itu tahun 2000-an ya. Iya. Tahun 2000-an itu pernah ada kayak gitu. Nah, komunitas ini yang membuat sosok itu menjadi ganas dan kayak mencari sesuatu. Jadi pernah juga ada beberapa teman yang punya kemampuan itu juga pernah ditanya mana janinnya gitu. Janinnya gitu. Karena dia nggak tahu apa-apa juga gitu. Kok iya aneh-aneh maksudnya sampai ke membahayakan orang juga kan, maksudnya memberikan janin. Divisi metafisik kamu jangan gitu ya. Apalagi baru tahu loh. Ada apa itu? Pikirnya pecinta alam tok. Ya alam gaib bener. Alam gaib. Itu ada di tahun 2007 sampai 2010-an di Mapalaga. Sekarang bubar tapi sekarang udah bubar karena senior-seniornya udah nggak ada yang ikut di situ. Ya, tapi kan tetap ibaratnya piaraannya tetap masih di situ ya Om. Iya, ketinggalan jadinya. Apalagi ada janji yang nggak ditepati gitu kan. Nah, itu takutnya kan akan membawa dampak buruk. Takutnya juga random ke mahasiswanya tuh. Takutnya kan sugesti, misal maaf kata ya, ada mahasiswi yang kecelakaan tuh terus dia pikirannya kosong atau sudah hilang akal, ngelakuin maaf ya aborsi di itu nanti keluar, dicatat gitu kan bisa diminta dia karena dia kan tetap nyari terus. Iya sih. Tapi kalau dari perjanjiannya janin ya Om, maaf makanannya, seumpama dia tidak mendapatkan janin, apakah dia akan membuat amit-amit kecelakaan? Enggak kayak gitu. Ya. Mensugesti kalau mungkin yang maaf ya yang sedang mengalami itu, misalnya ambil di luar nikah terus dia buta iman, buta akal, buta mata, mungkin bisa mensugesti untuk ngegugurin, mungkin bisa akan mengarah ke situ. Tapi kalau ngebisikin kayaknya enggak sih, itu beda entitasnya tuh kalau kayak gitu. Berarti makanannya kan sesuai yang dijanjikan saja. Iya. Ya kalau dia lapar mungkin nyari toh. Kayak misal Mbak tak janjiin beli sate malam ini gitu. Terus aku lupa, Mak mau beli, tetap udah ngidam sate toh. Tetap nyari sendiri. Gitu. Bener, perumpamannya oke banget. Misalkan lo ya, karena kita udah kesugesti gitu, kan mereka juga sama kan. Iya. Kayak waktu kapan tuh kita mau habis acara mau makan mie kan, mie Jepang itu. Akhirnya kan nggak jadi pulang duluan, akhirnya aku beli sendiri kan. Iya, caranya segidam ya. Ya kayak gitu, itu ya entitasnya menurutku sama gitu, kejadiannya. Ya. Oke, nah ini pertanyaan bener-bener terakhir ke Mas Nanda lagi. Aku penasaran, kenapa takut sama mbaknya itu? Ya walaupun cemberut, tapi kan tampilannya takut diminta janin itu. Oh, loh Mas? Nggak, maksudnya karena itu ketika aku lihat itu dan aku sampai rumah pun diikutin terus. Diminta terus, dia selalu ngomong, bahkan dalam mimpiku aku 3 hari itu mimpiin dia ya sambil dia nari gitu. Larinya yang benar-benar
apa gitu. Tapi kalau dari sisi muka agak beda ya, kayak hampir kayak noni Belanda ya, mesti dari sisi agak western gitu ya. Kayak nari-nari kayak itu ya, sih sosok Badarawi itu ya. Nah, kayak gitu. Tapi bukan ular sih, Mbak. Tapi nari, maka aku lihat dari belakang. Merah. Mungkin blasteran aja kali ya. Atau memang ya mukanya agak mirip-mirip banget. Mungkin gitu sih. Baiklah. Kita cukup menyeramkan kampusnya Mas Nanda ini ya. Kalau kalian penasaran bisa cek di thread Twitternya Mas Nanda di @ukm pengamatan. Tapi kalau udah tahu kampusnya apa, diam-diam aja, nggak usah dibahas karena nanti akan mengganggu stabilitas. Begitu ya sobat ya. Ayo udah cukup dulu ya nih. Iya. Oke, terima kasih Mas Nanda sudah berkenan untuk berbagi cerita hari ini. Makasih juga untuk penjelasannya hari ini. Terima kasih juga untuk sobat Javanika yang telah menyaksikan obrolan kali ini dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk Gudang Digital yang sudah memberikan kami kesempatan dan juga dukungannya. Dan bagi teman-teman yang gemar ataupun penghobi fotografi dan juga videografi, dapat memperoleh piranti-piranti dengan harga khusus dan juga stok-stok terbaru hanya di Gudang Digital. Dan tidak lupa Gudang Kopi yang menjadi tempat untuk kita melakukan obrolan santai ini sambil ngopi ya di sini. Betul. Untuk teman-teman yang kuliah ya, ini kan sudah masuk, nanti yang ngerjain tugas dapat ngerjain tugas di Gudang Kopi juga. Betul sekali. Kita tutup ya, terima kasih untuk semuanya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.